kita tadi lanjutin dulu ya perbincangan sebelumnya Ustadz ya. Tentang soal pasangan saat awal bertemu dengan suami, dengan pasangan, bagaimana responnya melihat kondisi Mbak Angki Yudhistia? Iya, oke. Jadi suami saya itu suami yang maksudnya non disabilitas ya, non disabilitas. Ya itu lagi kembali lagi Tuhan itu adil, Allah itu adil. Mungkin karena aku tidak bisa mendengar, tapi Allah menitipkan telingaku kepada pasanganku dan anak-anak. Masya Allah. Jadi kalau misalkan tidak mendengar orang lain, pasanganku tuh yang menjelaskan lagi, gitu loh. Jadi menjelaskan, apalagi kalau semua pakai masker gitu ya. Waduh, semua jelasin lagi dia, gitu. Dia kan menjelaskan lagi orang itu ngomong apa. Sesabar itu ya, sesabar itu. Jadi itulah yang membuat mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh yang merasa khawatir jodohku gimana ya, gitu ya. Setiap orang itu pasti ada jodohnya, cuman yang menentukan itu kan adalah Allah, dan kita pun menerima gitu loh, menerima. Jadi aku ngerasa bahwa anakku, pasanganku tuh selalu mendukung. Apalagi di saat kesibukan yang sekarang ini. Aku percaya bahwa pasangan dan anak-anak itu melimpahkan rezeki. Bagi waktunya gimana, Mbak? Bagi waktu? Waktu itu 24 jam tuh nggak akan cukup. Tapi yang paling sulit itu bukan bagi waktu, tapi bagaimana mengelola emosi. Itu. Mengelola emosi. Dari pagi misalnya kita udah sibuk ngurusin anak-anak, ngurusin suami, ngurusin diri sendiri. Udah pagi tuh udah pusing kan. Moodnya udah. Udah. Kita kan harus menjaga mood. Tetap ibu rumah tangga ya. Sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika kita mau kerja, kan kita harus memaintain mood kita. Kita harus bersikap profesional gitu. Kita nggak bisa dong membawa-bawa personal yang pagi tadi itu. Ke kantor cemberut. Nah, karena ada sesuatu yang di rumah mungkin bikin sebel atau menyebalkan, tapi tetap harus profesional sampai kantor ya harus wise, senyum, ramah. Benar. Dan itu kan untuk kantor gitu ya, bagaimana menjadi seorang leader untuk timnya. Tapi begitu kita ke masyarakat juga kan kita harus punya mengelola emosinya kita yang berbeda-beda lagi gitu kan. Dan itu seharian 24 jam sampai rumah kita capek kan, itu juga masih ada anak-anak dan masih keluarga. Jadi ya itu 24 jam nggak cukup, tapi bagaimana dalam 24 jam ini kita bisa mengelola emosinya kita. Sehingga kita tuh bisa tetap waras, yang pasti. Waras. Ya pasti waras. Lahir batin. Karena mentalnya kita tuh harus kita jaga gitu. Itu yang penting, menjaga diri agar tetap waras Ustadz ya. Betul. Sing waras ngalah. Waras itu artinya mampu memanage emosi dengan baik. Kayak misalnya Rizky, kita nggak pernah tahu nih persoalan Rizky di rumah tuh kayak apa, psikologinya seperti apa. Tapi begitu udah mimpin acara, ya lu harus mampu, harus bisa. Pokoknya ya? gua nggak mau tua aja. Tahu. Oh ya nggak mau tahu. Ya, orang nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu urusan dapur kita. Nah, bener Ki. Gimana, udah punya dapur belum? Udah ada dong. Oh, udah ada dapur. Di dapur nggak bisa siap. masak. Nah, mungkin Mbak Angki bisa memberikan motivasi, pesan pada yang nonton, kepada kaum milenial khususnya saat ini ya. Dari saya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi bagaimana kita tuh bisa berusaha nyaman dengan diri kita sendiri. Kalau kita udah selesai dengan diri kita sendiri, ini adalah waktunya untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitulah pesan Nabi yang hari ini dijalankan oleh Mbak Angki. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Luar biasa. Mungkin Ustadz bisa memberikan pesan, kesimpulan dari cerita yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Angki Yudhistia ini, Ustadz. Di zaman Nabi ada beberapa sahabat yang menyandang disabilitas. Tersebutlah ada Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ini ahli tafsir. Badannya kurus, tapi semangatnya mengkaji, semangatnya belajar luar biasa. Insya Allah. Yang kedua ada Abdullah ibn Maktum. Beliau ini orang yang tunanetra, tidak bisa melihat, tapi tahu kapan posisi waktu saat azan, karena salah satu muazin yang diperintah oleh Nabi pada saat azan subuh. Ada lagi
Amr ibn Jamuh. Beliau itu kakinya pincang. Tapi saat mau perang, beliau minta ikut di barisan terdepan. Sampai ditolak sama Nabi. Kamu itu uzur, nggak usah ikut perang Uhud. Apa kata Amr ibn Jamuh? Apa orang pincang tidak boleh masuk surga ya Rasul? Aduh, inspirasi-inspirasi itu membuat kita yang hari ini merasa sempurna, ternyata banyak kurangnya dibandingkan mereka yang kita anggap serba kekurangan. Masya Allah, itulah cerita yang bisa kita petik ya, kita ambil dari kisah Mbak Angki Yudhistia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terus menginspirasi. Terima kasih Mbak Angki sudah mau ngopi di kedai kopinya Bang. Dan juga minum nih kopi-kopi yang ada pada hari ini. Kita langsung nikmati langsung kopinya, ngobrol perihal iman. Masya Allah. Bismillah. Terima kasih. Wah.